Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali ya hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah dan memuji Tuhan. Sebelum kita mulai beribadah, yuk kita mempersiapkan hati dan berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Dear Jesus, thank you for a nice day. Today, we want to start our Sunday school. We want to learn new things. Please bless us to understand. Please bless our soul. In Jesus' name we pray. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Sekarang yuk kita mulai ibadah ini. Hai teman-teman semua, selamat pagi semua. Sudah siap untuk memuji Tuhan belum? Ini masih pagi, kita harus tetap semangat. Yuk kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah menyatukan kita ke dalam satu hati dan menggandengkan kita ke dalam terang kasih Tuhan. Teman-teman di sini ada yang pernah tahu nggak kasih Tuhan sepanjang apa ya dan berkat kasih Tuhan sebanyak apa ya?
Tentu saja berkat dan kasih Tuhan itu mengalir terus seperti sungai yang tidak bisa berhenti mengalir. Oleh karena itu, yuk kita menyanyikan lagu kasihnya seperti sungai. Bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa dan di dalam hidup kita dan tidak pernah berhenti sekalipun. Benar kan teman-teman? Iya, benar sekali Jovan. Kasih Tuhan sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau seperti itu, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dengaran sama orang tua, dan yang tentunya juga taat sama perintah Tuhan. Yuk adik-adik, masih dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu TAAT. TAAT
memuji Tuhan. Nah, baik adik-adik, boleh duduk dan kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. See you next week. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Lausa harap adik-adik semuanya baik-baik aja ya. Nah adik-adik kenalin, nama Lausa adalah Lausa Ventika. Ini pertama kalinya Lausa menyapa adik-adik semuanya di YouTube. Lausa harap kita bisa ketemu sesegera mungkin ya adik-adik. Adik-adik, mungkin ada beberapa dari kalian yang capek nih sekolah minggunya online terus, bosen, gak ada teman. Mungkin ada dari kalian yang bilang gini nih, Lausa, kami udah 2 tahun nih sekolah minggunya online terus. Kami sedih, kami capek di rumah. Pokoknya kami mau ketemu dengan teman-teman sekolah minggu. Adik-adik tenang ya, semoga situasi dan kondisi bisa makin membaik dan kita bisa sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan secara langsung adik-adik. Adik-adik gak apa-apa, di sini kita mau sama-sama belajar percaya dan taat kepada pimpinan Tuhan ya adik-adik. Meskipun kita sekolah minggunya online, tapi semoga kita bisa tetap menikmati ibadah dengan baik. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah, mendengarkan firman Tuhan, langsung mau ajak kita sama-sama berdoa. Kalau berdoa tangannya gimana? Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Langsung pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh beribadah sekolah minggu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami ya. Semoga kami bisa duduk dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang langsung mau tanya nih, siapa yang di rumahnya punya tanaman? Angkat tangan yang punya tanaman. Nah Lausa di rumahnya ada tanaman adik-adik. Kalau adik-adik ada tanaman apa? Mungkin ada pohon cabe, atau pohon mangga, atau pohon apel. Ada gak? Pasti ada dari adik-adik yang ada tanaman, ada juga yang enggak ya. Nah adik-adik, tanaman ini awalnya dari biji-bijian yang kecil. Kecil banget biji-bijiannya. Tapi kalau misalnya kita siramnya dengan tekun, kita rawat, kita jaga, kita tanam dengan baik, maka dia akan semakin membesar, dan ujungnya apa? Berbuah. Adik-adik suka buah gak? Kalau saya sih sukanya buah mangga yang manis kayak adik-adik semuanya. Nah adik-adik, hari ini mau cerita satu firman Tuhan. Dan cerita ini terdapat dalam Alkitab ya adik-adik. Pada suatu hari itu, Yesus dan murid-muridnya berkumpul di sebuah gunung. Adik-adik tahu gunung gak? Tahu ya? Nah, di situ Yesus sedang mengajar mereka tentang gimana sih cara mereka untuk bertumbuh. Yesus tanya ke mereka gini nih adik-adik. Bisa gak orang petik buah anggur dari semak yang berduri? Atau petik buah ara dari semak yang kecil? Adik-adik, kira-kira bisa gak ya? Bisa gak ya petik buah anggur dari semak yang kecil? Tentu gak bisa dong adik-adik. Contoh lainnya nih ya, masa adik-adik petik buah apel di pohon pisang? Kan itu gak mungkin adik-adik. Terus Yesus ngomong gini lagi nih ke muridnya, bahwa ketika kamu melihat buah nih ya, pasti kamu tahu tuh buah itu berasal dari mana. Dari pohon yang bertumbuh kah, atau dari pohon yang kecil kah? Buahnya manis kah, atau masam kah? Atau buahnya enak atau enggak kah? Pasti kamu tahu. Nah adik-adik, di sini itu Yesus mau pendengarnya tahu dan mengerti kalau dari cara kita ngomong nih ya, cara adik-adik berbicara nih ya, itu bisa menunjukkan apakah kalian termasuk anak Allah atau tidak.
Atau apakah kalian termasuk anak Tuhan atau enggak nih? Dan itu artinya jika ada orang yang tindakannya buruk, perkataannya kasar, atau sering berbuat dosa, maka dia bukan anak Allah. Sebaliknya, kalau misalnya kita sopan, atau kita omongannya baik, atau kita tindakannya juga baik, maka kita adalah anak Allah adik-adik. Dan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pastinya ya adik-adik, kalau kita semua taat kepada firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, saya mau kasih tahu nih, kita semua sebagai anak Allah harus menunjukkan sikap hidup kita dan juga mencerminkan sikap hidup kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Lause dan adik-adik semua yang di rumah, kita semua disayang Allah. Kita semua adalah anak-anaknya adik-adik. Kita bisa tunjukkan dari cara bicara kita. Misalnya nih ya, adik-adik ngomong sama orang tua, adik-adik harus sopan. Ma, pa, pokoknya harus sopan deh adik-adik. Eits, tapi bukan cuma sama orang tua ya sopannya, tapi sama semua orang adik-adik. Adik-adik harus sopan dan juga bersikap baik. Karena itu adalah yang Tuhan ajarin kepada kita semua adik-adik. Nah, di cerita tadi, Yesus itu mengatakan dan mengajarkan kepada murid-muridnya kalau mereka harus menaati dan berpegang kepada perkataan Yesus Kristus. Adik-adik, begitu juga dengan kita nih, dengan adik-adik semua, dan dengan kakak, dan dengan Lause. Kita semua harus taat kepada firman Tuhan. Karena Yesus banyak sekali mengajarkan kita banyak hal. Maka tugas kita yang sekarang kita harus lakukan adalah melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, bisa dengan cara kita membaca Alkitab, kita membaca firman-Nya tuh adik-adik. Di sini siapa yang suka baca Alkitab? Rasa suka baca Alkitab. Dan juga kita bisa rajin untuk mengikuti ibadah. Atau adik-adik kalau misalnya ibadahnya jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil baring-baring. Karena kalau misalnya sambil tidur itu menunjukkan kalau adik-adik gak hormat sama Tuhan. Nah, Yesus menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk terus membagikan kisahnya ke banyak orang. Adik-adik bisa nih ajak teman adik-adik ke gereja, ikut sekolah minggu, atau nonton YouTube juga boleh ibadahnya. Dan juga seperti yang udah Lause bilang tadi, kita dapat menunjukkan kasih Kristus dengan percaya dan juga taat kepada perintah-perintah Tuhan, agar kita dapat terus bertumbuh di dalamnya. Nah adik-adik, Lause yakin kalian semua pasti tahu lagu ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sama-sama nyanyikan yuk. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, seperti lagu tersebut, ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan berbuah, kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik adik-adik. Maka tentunya buah yang kita hasilkan adalah buah yang baik seperti apa yang Tuhan Yesus mau dan Tuhan Yesus senangi, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah adik-adik, sekarang Lause mau ajak kita semua untuk ayat hafalan. Tapi kali ini ayat hafalnya berbeda. Kenapa berbeda ya? Karena ayat hafalannya akan menggunakan gerakan. Jadi adik-adik bangkit berdiri semua yuk. Kita mau sama-sama hafal ayat ini yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10a. Langsung ulangi ya, kita sama-sama ikutin gerakannya ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10a. Inilah kasih itu, bukan kita
yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ulangi sekali lagi adik-adik. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10a. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik. Kita mau mengucap syukur dan juga kita mau berdoa. Kiranya Tuhan bisa terus pimpin kita dan tuntun kita untuk senantiasa bertumbuh di dalamnya. Kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata, saya yang pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan hari ini. Kami belajar gimana kami harus bertumbuh di dalam Tuhan, karena kami adalah anak-anak Allah. Tuhan dah pimpin kami, udah pilih kami, dan kiranya kami bisa terus membagikan kasih Kristus ke orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan lanjut ke aktivitas. Halo adik-adik, adik ini sudah nyanyi-nyanyi, sudah memuji Tuhan, sudah dengar cerita Alkitab juga, sudah ya pastinya ya, good semuanya. Nah berarti sekarang saatnya kita mau kerjakan aktivitas. Hari ini cuma ada satu aktivitas ya. Nah, tolong mama ambilkan aktivitas rumah nomor 13 ya. Soal Allah menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah di sini dapat 2 lembar kayak gini ya. Nah, yang lembar yang ini sebelumnya adik-adik sudah gunting dulu sama papa mama ya. Gunting kotak-kotak, ini digunting kotak-kotak ya, gunting kotak-kotak sudah simpan dulu di meja. Nah, buka yang ini ya. Nah, ini ada gambar tapi gambarnya hitam putih. Ada diminta mencocokkan gambar tadi yang sudah digunting yang warna ini dicocokkan ke gambar yang hitam putih ini. Dicocok di lem ya, dicocokkan di lem gitu ya. Nah, ini ada tulisannya juga, adik-adik bisa baca tulisannya. Ini soal apa sih gambarnya? Misalnya nih, ini soal kita harus berdoa kepada Allah ya, supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Oh, ini gambar apa ya? Oh, harus saling mengasihi sama teman, harus saling sayang. Kakak, adik, koko, cece, meme, titi ya harus sayang ya. Supaya kita semakin serupa sama Tuhan Yesus, kita harus sayang sama adik, sama kakak, sama teman-teman. Gitu ya. Nah, dibaca, dikerjakan ya, ditempel semua gambar-gambarnya ya. Nah, kalau ada dikerjakan, aktivitas rumah ini, adik-adik dapat 60 poin. Ya. Dan kalau adik-adik kerjakan hari ini juga, adik-adik dapat tambahan 20 poin. Hari Minggu ini ya, mulai kerjakan hari Minggu ini juga, ini dapat tambahan 20 poin, jadi dapat 80 poin. Tapi loh, saya masih tunggu hari Senin sampai hari Rabu. Ya, waktu itu kalau dikumpulnya hari Senin sampai hari Rabu, dapatnya 60 poin. Ya, poin-poinnya buat apa? Dikumpulkan aja dulu ya, nanti pasti ada saatnya adik-adik kan tukarkan poin-poin ini sama hadiah. Ya, ditunggu aja ya adik-adik semua ya. Selamat mengerjakan aktivitas rumah bersama papa mama adik-adik semuanya.